A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tingkat Pengetahuan episode yang ke-58. Selamat mendengarkan. Ketika itu, wajah Sadewa terlihat memerah oleh sentuhan kemarahan yang mulai menyelimuti hatinya. Matanya menyorot tajam menatap lawannya. Perasaan nyeri yang masih terasa menyakiti pergelangan kakinya serta sesak yang ada di dalam dadanya semakin terasa menggumpalkan kemarahannya. Beberapa kali terlihat Sadewa menghela napasnya dengan dalam-dalam seolah-olah ia ingin melonggarkan dadanya yang sesak dengan udara segar yang dirupnya. Sadewa memang telah menjadi lengah. Ia sama sekali tidak memperhitungkan bahwa lawannya akan melakukan gerakan seperti itu. Justru pada serangan yang pertama, beruntung benturan yang terjadi tidak sampai membuatnya mengalami akibat yang lebih buruk atau bahkan terluka parah. Kemudahannya lah yang nampaknya telah membuatnya kurang berhati-hati dalam memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan lawannya. Kebo Ireng yang memiliki umur jauh di atas Sadewa ternyata mempunyai sikap yang lebih matang sehingga mampu memanfaatkan kelengahan Sadewa dalam membuat perhitungan. Apalagi sebelumnya Kebo Ireng sempat menyaksikan perkelahian Sadewa dengan Ki Pratonggo. Sadewa segera menyadari kecerobohannya. Ia menjadi lengah justru karena kesalahannya sendiri. Untuk selanjutnya, ia harus lebih berhati-hati agar kesalahan yang serupa tidak diulangi kembali. Ia mengetahuinya bahwa lawan yang dihadapinya kali ini mempunyai kemampuan ilmu yang lebih tinggi. Benturan yang baru saja terjadi telah memberikan isyarat kepadanya akan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh lawannya tersebut. Meskipun demikian, Sadewa tidak lantas menjadi berkecil hati. Sikapnya tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan kemampuan lawannya. Sadewa hanya ingin membesarkan hatinya sendiri, bahwa ia pun seorang anak muda yang mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk berhadapan dengan siapapun yang akan menjadi lawannya. Terdorong oleh ungkitan kemarahannya, Sadewa justru berkeinginan untuk menunjukkan kepada lawannya bahwa kecepatan gerak yang dimilikinya bukanlah menjadi satu-satunya ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Ia tidak menjadi gentar seandainya lawannya memang berkeinginan untuk saling membenturkan ilmu secara langsung. Sadewa merasa yakin bahwa ilmu yang tersimpan di dalam dirinya mampu membantunya keluar dari persoalan serumit apapun. Beberapa saat selanjutnya, Sadewa mulai mempersiapkan diri sepenuhnya. Matanya hampir tak pernah lepas menatap kedudukan lawannya. Perlahan-lahan, Sadewa mulai membangkitkan ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Ia merasakan darahnya seolah-olah mulai merambat perlahan, menghangatkan jalur-jalur nadinya. Kebo Ireng sendiri juga telah bersiap untuk melanjutkan kembali perkelahian. Wajahnya menyiratkan rasa percaya dirinya yang semakin menebal setelah ia dapat menjajaki kekuatan ilmu yang dimiliki lawannya. Peristiwa yang baru saja terjadi telah memberinya sebuah gambaran bahwa lawannya yang masih muda tersebut nampaknya hanya mengandalkan kecepatan geraknya untuk menghadapi lawannya. Kebo Ireng bahkan telah memperhitungkan bahwa tidak lama lagi ia dapat menundukkan anak muda bernama Sadewa tersebut. Keduanya telah saling berhadapan kembali dalam kewaspadaannya masing-masing. Meskipun benturan yang baru saja terjadi masih menimbulkan perasaan nyeri bagi keduanya, namun mereka menyadari bahwa apa yang dirasakannya tersebut barulah permulaan saja. Pada saat-saat selanjutnya, ketika keduanya telah merambah pada tingkatan ilmu yang semakin tinggi, bukan tidak mungkin benturan yang terjadi akan membuat keduanya menjadi terluka
luka parah atau bahkan justru kehilangan nyawanya. Sambil maju selangkah terdengar Kebu Ireng berkata, "Nasibmu lah yang buruk anak muda. Keputusanmu untuk melibatkan diri dalam perusahaan ini ternyata telah membawamu ke ujung maut kematianmu. Kecepatan gerakmu yang kau banggakan tidak akan dapat menyelamatkan nyawamu yang hanya selembar itu. Aku mengakui kecerdikanmu, namun kali ini aku pastikan bahwa kau tidak akan mampu lagi mengulanginya, meskipun kau tumpahkan seluruh ilmu yang ada di dalam dirimu," berkata Satimo dengan penuh kemantapan. "Kau benar-benar anak muda yang sombong, atau justru telah berputus asa melihat malaikat kematian telah berada di ujung rambutmu?" geram Kebu Ireng sambil meloncat memulai serangannya. Seperti sebelumnya, Kebu Ireng mengawali serangnya dengan teriakan yang menggetarkan dada. Bahkan kali ini, Kebu Ireng telah melambari suaranya dengan puncak kekuatan ilmunya. Begitu dahsyatnya ungkapan ilmu Kebu Ireng tersebut, getar suara yang ditimbulkannya bagaikan mampu mengguncangkan tempat di sekitar medan pertempuran. Satio yang telah merasakan kedahsyatan ilmu lawannya berusaha untuk merendamnya dengan membangkitkan salah satu ilmu yang tersimpan di dalam dirinya. Sebuah ilmu yang dapat membentengi pertahanannya dari serangan ilmu semacam itu. Satio memang dapat mengurangi goncangan yang ada di dalam dadanya. Namun demikian tetap saja Satio merasakan untuk sesaat pergerakannya seolah-olah menjadi terhambat setiap kali Kebu Ireng melengkingkan tarikannya. Kebu Ireng mengetahui kesulitan yang dialami Satio sehingga Kebu Ireng berupaya untuk terus mengganggu pergerakan Satio dengan lontaran ilmunya tersebut. Usaha Kebu Ireng memang dapat menutupi kekurangannya dalam mengimbangi kecepatan Satio. Sebenarnya Satio hanya kehilangan waktunya dalam sekejap saja. Tetapi yang sekejap tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kebu Ireng untuk terus memberikan tekanan serta mendesak kedudukan Satio. Demikianlah selanjutnya perkelahian Kebu Ireng dengan Satio telah berlangsung kembali. Bahkan kali ini perkelahian di antara keduanya semakin menjadi dahsyat. Sejalan dengan peningkatan ilmu yang terjadi selapis demi selapis, keduanya mulai meningkatkan tataran ilmunya masing-masing. Sejauh ini, Satio memang masih berusaha untuk menghindari benturan secara langsung. Beberapa kali terlihat Satio menarik kembali serangannya ketika mengetahui lawannya ternyata justru ingin menyongsong ayunan tangan ataupun kakinya. Satio memang sengaja melakukannya, bukan karena Satio menjadi ragu dengan ilmu yang dimilikinya, tetapi Satio sedang menunggu kesempatan yang dianggapnya tepat untuk membenturkan ilmunya secara langsung. Kali ini Satio memang benar-benar ingin membuat perhitungan yang cermat. Sementara Kebu Ireng sendiri nampaknya mempunyai tanggapan yang berbeda dengan sikap Satio. Kebu Ireng menganggap keengganan Satio untuk saling membenturkan ilmu secara langsung merupakan sebuah isyarat bahwa lawannya tersebut tidak mempunyai kemampuan yang dapat dijadikan sandaran untuk mengimbangi ilmu yang dimilikinya. Anggapan yang demikian nampaknya juga sedang dipikirkan oleh Wiloso dan juga Ki Pratento, meskipun dengan harapan serta alasan yang berbeda. Sebenarnya, Wiloso tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan siapapun yang akan menjadi pemenang dari perkelahian yang terjadi. Apalagi Wiloso memang tidak mengenal Satio sebelumnya. Namun demikian, Wiloso tentu tidak akan dapat mengabaikannya begitu saja, bahwa persoalan yang sedang terjadi saat ini telah menempatkannya berada dalam pihak yang sama dengan Satio, atau bahkan dengan gembala yang bernama Wirosono, meskipun tentu saja dengan kepentingan yang berbeda. Atas kenyataan seperti itulah yang membuat Wiloso cenderung berpihak kepada Satio dan berharap Satio mampu mengalahkan lawannya atau setidaknya
dapat keluar dari kesulitan yang dialaminya. Namun, harapan Miloso tersebut nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di medan pertempuran. Perlahan-lahan namun pasti, Sadewa terlihat semakin berada dalam kesulitannya. Sejauh ini Sadewa hanya bisa berlindung pada kecepatan gerak yang dimilikinya dalam menghadapi tekanan serta kejaran lawannya. Bahkan beberapa kali terlihat Sadewa terpaksa harus melompat jauh untuk sekedar mengambil jarak dengan lawannya. Wiloso mengetahui bahwa dalam keadaan tertentu, Sadewa memang memerlukan menjaga jarak yang cukup dari lawannya karena Sadewa harus mengatasi debar yang ada di dalam dadanya akibat pengaruh ilmu lawannya yang diwujudkan dalam bentuk getar suara layaknya ajian gelap ngampar. Wiloso sebenarnya bisa saja mencampuri perkelahian yang terjadi dengan alasan apapun. Bagaimanapun, keberadaannya saat ini tak terlepas dari tujuannya semula mencari orang yang bernama Kebu Ireng. Ia dapat saja membuat alasan bahwa seharusnya orang yang bernama Kebu Ireng itu berhadapan dengannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persoalan yang berkaitan dengan terbunuhnya pemimpin perguruan Turi Putih dari lembah Bukit Lanang. Namun, Wiloso tentu tidak dapat melakukannya begitu saja. Ia dapat memperkirakan bahwa Sadewa tentu menjadi tersinggung kalau ia benar-benar memutuskan untuk melibatkan diri dalam perkelahian yang terjadi. Sejak semula, sebenarnya perkelahian antara Sadewa dan Kebu Ireng bukanlah diniatkan untuk melakukan sebuah perang tanding, tetapi Wiloso mengetahui bahwa Sadewa nampaknya tidak menginginkan adanya keterlibatan dari siapapun juga. Kenyataan-kenyataan seperti itulah yang membuat Wiloso terpaksa harus menahan dirinya untuk tidak melibatkan pada pertempuran tersebut. Sambil terus mengamati jalannya perkelahian, Wiloso hanya bisa menggertakkan giginya. Setiap kali melihat Sadewa harus berloncatan ke sana kemari untuk sekedar menghindari dari serangan Kebu Ireng. Sadewa nyaris tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk bisa melakukan serangan balasan terhadap lawannya. Sementara Kebu Ireng sendiri nampaknya justru semakin meningkatkan serangannya dan berusaha untuk dapat segera menghancurkan lawannya. Dari tempatnya terlihat Ki Pradon tidak bisa menutup perasaannya leganya melihat Kebu Ireng mampu memberikan tekanan kepada lawannya. Diam-diam ia mengagumi kelebihan yang dimiliki oleh kawannya tersebut. Kebu Ireng itu nampaknya benar-benar mempunyai kemampuan seperti yang sering disombongkannya. Kekuatan ilmu yang disalurkan melalui getar suaranya ternyata mampu menyulitkan pergerakan anak muda tersebut. Desis Ki Pradonto sambil melihat perkelahian yang terjadi. Saat kemudian terlihat si Pradongo menatap Wiloso yang berdiri di seberangnya. Untuk selanjutnya, anak muda bernama Wiloso itulah yang harus disingkirkan agar tidak ada seorang pun yang dapat menjadi saksi atas peristiwa yang terjadi di tempat ini. Sesuai perintah yang diterimanya, Ki Pradongo memang menginginkannya untuk membungkam orang yang menyaksikan peristiwa yang terjadi. Menurut perhitungannya, kalau anak muda bernama Sadewa tersebut dapat disingkirkan, tentu tidak sulit untuk membungkam Wiloso. Meskipun Ki Pradongo belum mengetahui kemampuan Wiloso, namun Ki Pradongo dapat memastikan bahwa anak muda tersebut dapat dengan mudah disingkirkan. Sebenarnya pun, seberapapun tinggi ilmu yang dimilikinya, tentu anak muda tersebut tidak akan mampu untuk menghadapinya bersama-sama dengan Kebu Ireng. Sementara itu, dari tempatnya yang tersisih, Wirosono pun terlihat dengan bersungguh-sungguh mengamati perkelahian yang terjadi. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Wirosono tetap memperlihatkan kecemasannya.
Kecemasan dari seorang gembala sewajarnya yang terpaksa harus turut serta menyaksikan sebuah pertempuran yang dahsyat dari dua orang berilmu tinggi dengan kemampuan ilmu yang seolah-olah di luar penalarannya. Sekali-sekali Wirosono melemparkan pandangannya ke arah kambing-kambingnya yang sedang merumput untuk sekedar memastikan bahwa kambing-kambingnya tidak berjalan mendekati mulut hutan atau bahkan justru mendekati ke medan perkelahian. Beberapa kali Wirosono terlihat mengerutkan dahinya melihat pertempuran yang terjadi. Sebagai seorang anak muda yang juga mempunyai pengalaman serta ilmu yang cukup, Wirosono tentu saja mampu membuat penilaian terhadap perkelahian antara Satyo dengan Kebo Ireng itu. Seperti juga Wirosono pun nampaknya mempunyai penilaian bahwa Satyo sedang berada di dalam kesulitannya dalam menghadapi lawannya. Wirosono sebenarnya melihat keanehan pada sikap Satyo. Sejauh ini Wirosono tidak menangkap sedikitpun kecemasan pada wajah Satyo, meskipun anak muda tersebut terlihat semakin kesulitan menghindari dari sergapan lawannya. Menurut pengawatannya, Satyo tetap menunjukkan rasa percaya dirinya yang tinggi serta sikapnya yang mantap dalam menghadapi Kebo Ireng. Satyo seolah-olah tidak merisaukan sama sekali meskipun lawannya terus mengejar dan menyudutkan kedudukannya. Namun Wirosono tetap tidak bisa menutup mata melihat kenyataan yang terjadi. Wirosono memperhitungkan bahwa Satyo akan benar-benar berada dalam puncak kesulitannya kalau hanya mengandalkan pada kecepatan gerak yang dimilikinya. Hanya tinggal menunggu waktu sajalah bagi Kebo Ireng untuk dapat mendudukkan lawannya. Wirosono tidak memperkirakan sama sekali bahwa pada akhirnya Satyo harus mendapat tekanan dari lawannya. Selama ini ia beranggapan bahwa Satyo adalah seorang anak muda dengan kemampuan ilmu yang mengagumkan. Dan Satyo telah membenarkan anggapannya tersebut dengan menunjukkan kelebihan yang dimilikinya dalam menguasai sebuah ilmu yang dapat membuatnya bergerak cepat layaknya sebuah kilatan cahaya. Wirosono meyakini bahwa Satyo tentu saja tidak sekedar menyandarkan keselamatannya pada ilmu kecepatan gerak yang dimilikinya, karena keberadaan ilmu itu sendiri nampaknya hanya dikhususkan untuk melakukan sebuah pertahanan. Namun sejauh ini, Satyo ternyata justru tidak segera dapat memperbaiki kedudukannya dalam menghadapi tekanan lawannya. Wirosono mempunyai dugaan bahwa Satyo nampaknya memang tidak memiliki simpanan ilmu yang dianggapnya dapat mengimbangi kemampuan dari Kebo Ireng. Anak muda itu nampaknya tidak memiliki sandaran ilmu yang dapat dipercayainya mampu mengimbangi serangan lawannya secara kewadakan, desis Wirosono di dalam hatinya. Wirosono yang sejak awal sudah mempunyai ketertarikan dengan Satyo, nampaknya tidak ingin berdiam diri melihat keadaan Satyo yang terus terkurung oleh serangan lawannya. Bagaimanapun, Wirosono tidak mungkin mengingkarinya bahwa keterlibatan Satyo dalam persoalan yang terjadi karena dilandasi oleh niat baiknya untuk menolong dirinya. Apa boleh buat, desis Wirosono di dalam hatinya. Aku tidak akan membiarkan begitu saja anak muda tersebut dihancurkan oleh lawannya yang bernama Kebo Ireng itu. Dengan caranya, Wirosono memang berniat berbuat sesuatu untuk mempengaruhi medan perkelahian. Meskipun demikian, Wirosono masih harus menunggu perkembangan selanjutnya. Wirosono menyadari bahwa kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga masih bisa saja terjadi dalam sebuah pertarungan. Wirosono baru akan melibatkan dirinya kalau menurut perhitungannya, anak muda bernama Satyo tersebut benar-benar telah berada dalam puncak kesulitannya. Dalam kedudukannya sebagai seorang yang mempunyai tugas khusus dengan persoalan yang saat ini sedang berkembang di Kademangan Dauhan, sebenarnya Wirosono berusaha untuk mendapat sedapat mungkin menghindarkan dirinya terlibat secara langsung dalam persoalan yang sedang terjadi.
Tugas pengamatan yang sedang dilakukannya memang menuntutnya untuk bisa mempertahankan penyamarannya. Namun Wirosono tidak bisa menutup mata begitu saja melihat kenyataan yang terjadi. Apalagi persoalannya menyangkut dengan keselamatan dari seorang yang sebelumnya telah berupaya menolongnya. Bagaimanapun juga, ia memang tidak dapat menghindarinya. Ia harus berbuat sesuatu untuk mencegah Sadewa dihancurkan oleh ilmu lawannya. Wirosono sebenarnya berharap agar anak muda bernama Winoso itulah yang melibatkan dirinya di medan perkelahian. Namun nampaknya anak muda itu pun enggan melibatkan dirinya. Wirosono mengetahui tentu Winoso tidak ingin menyinggung perasaan dan harga diri Sadewa. Demikian selanjutnya. Meskipun Wirosono masih berharap untuk tidak melakukannya, tetapi Wirosono tetap mempersiapkan diri sepenuhnya. Ia tidak ingin terlambat mengambil sebuah keputusan. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri dengan kelebihan yang aku miliki. Aku tidak mungkin berdiam diri melihat anak muda itu dilumat oleh kecerdasan dan ilmu lawannya, desis Wirosono. Tanpa sesadarnya, Wirosono meraba guratan yang ada di pergelangan tangannya. Sambil mengusap lembut guratan tersebut, Wirosono mencoba untuk memantapkan hatinya bahwa apa yang ingin dilakukannya semata-mata diniatkan untuk menolong sesamanya. Kalaupun akhirnya aku terpaksa harus mencampurnya, semoga tidak seorang pun yang ada di tempat ini mengetahui bahwa akulah yang melakukannya. Desis Wirosono lirih. Demikianlah episode pedut di Katimangan Dauhan episode 58 dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.